Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Speaker bawah. Faslun syuruti jaza'il ahjari. Pasal selanjutnya, syarat bersih-bersih dengan memakai batu kalau dalam wudu pengganti daripada air yaitu tayamum. Tapi kalau untuk bersih-bersih memakai batu, ayyamuna misalah sati ahjarin. Syarat pertama memakai harus 3 batu. Wa ayyukiya al-ma'ahan, dan harus bersih tempat najisnya. Wa alayyanifah, dan sebelum kering al-Quran najis walayan takilat, dan tidak berpindah tempat, walayan roha, dan tidak datang yang baru, alaihi ahun, najis yang lain, walayu jawija sofhatahu, dan tidak melewat batas, wahasyafahu, dan hasyafahnya seseorang, wala yusibahu ma'u, dan sebelum terkena air, wa antakunal ahjaru dhahiratan, dan yang terakhir syarat batunya harus suci. Simpel ya. Kalau bersih-bersih pakai air, di mana musim kemarau gak ada air, berarti diganti pakai batu. Cukup syaratnya dengan 3 batu. Kalau itu hanya sebatas buang air kecil, langsung kita kasih contoh ya. Kalau sebatas buang air kecil, itu langsung sebelum kering. Maaf ya, kayak kasih contoh ini hasyafah. Hasyafah itu kemaluan laki-laki. Kasih 3 batu. Pertama buat menghilangkan airnya. Yang kedua dan yang terakhir, yang ketiga. Berarti cukup batunya yang seukuran segini lah, gitu. Cuman syaratnya wa alla yajipa, itu sebelum kering. Berarti begitu habis buang air kecil langsung diusap. Makanya kalau misalkan nggak ada air, berarti harus menyiapkan batunya terlebih dahulu gitu. Biar nanti ketika habis buang air kecil nyari batu dulu gitu. Makanya batunya dulu disiapin biar suci. Karena ini menjadi pengganti suci gitu. Yang kedua, itu kalau lagi buang air kecil. Tapi kalau buang air besar beda lagi ceritanya. Berarti sebelum kering. Begitu habis buang air besar, itu sebetulnya nggak harus 3 batu. 1 batu juga kalau misalkan gede mah nggak apa-apa. Karena untuk 3 arah. Untuk 3 arah. Wa ayun kiya wa alla yajiba najsu. Yang pertama harus bersih dulu. Jadi belum kemana-mana, maaf ya. Mun bahasa Sunda mah tuh uprat-aprit tadi. Cat uprat-aprit masih kendina ieu gitu nya. Ieu jorok tapi bersih dah ini penting gitu. Bersih. Pikir mah sampai kana pika kieu gitu. Pertama berarti batu pertama ya. Contoh ya batu pertama. Itu ngaleungitkeun ain wadatna heula. Ain heula.
pertama dibuang, terus nu kadua dibuang, anu katilu ge dibuang, terkecuali yantakila wala yatroa, terkecuali najisna geus ka mana-mana. Eta mah geus lain carita, berarti kudu pakai air. Terus ketika orang geus bersih pe keluar deui berarti lain cerita. Ieu mah keur nyaritakeun kalau misalkan beres buang air besar buru-buru berarti beres sekali oge. Simpel. Syaratna ulah kaburu garing begitu keur baseuh keneh. Anu kadua samemeh pindah-pindah teu uprat-apret ka mana-mana. Wala yujawija sofatahu, itu syaratna kalau buang air besar untuk uprat-apret ke belah handap. Lamun geus uprat-apret ke belah handap berarti eta geus kokotoran kana tempat nu lain. Ribet berarti cukup tilu batu. Mungkinna gitu. Makana anu dibatasi nu meunang susuci ku batu cuman syaratna kur tilu. Iraha meunangna bila mana keur darurat keur eueuh cai atau keur di gunung berarti ganti ku batu. Sebetulnya mah teu ku batu tapi kuno kasar-kasar. Namun eueuh batu berarti ku sifatna nu jamad teas gitu. Atau ku kayu anu kering gitu. Namun teu aya batuna. Beras wa angkakuna tohirotan jeung terakhir berarti barang anu dipake susucina kudu anu suci. Lamun batuna urut make berarti teu bisa dipake deui ukur sakali. Jadi nyari batu di anu lainnya. Paslun adapun pasal selanjutnya urut-urut adapun fardu wudu sitatun awal yang pertama an-niyatu niat, asani dan yang kedua ghusnul wajhi membasuh muka, asalisu adapun yang ketiga ghusnul yadaini membasuh dua tangan ma'al mirfaqaini sampai situnya, ar-rabi dan adapun yang keempat masku syai'in ngusap perkara minar roksi sebagian daripada kepala, al-khamisu dan adapun yang kelima ghuslur rijlaini membasuh dua kaki ma'al ka'baini sampai mata kaki, asadisu dan adapun yang keenam atartibu tartib. Pasal selanjutnya yaitu fardu wudu. Fardu wudu ada 6 sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran ada 4. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulikum wa masahu birusikum. Membasuh muka, mencuci kedua tangan, membasuh kedua kaki, dan yang keempat mengusap kepala. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Niatnya dari mana? Dari hadis innamal a'malu binniyat. Itu dalil seluruh niat ada di hadis. Dan tartibnya dari mana? Tartibnya sesuatu yang bersifatnya kesinambungan antara satu sampai dua itu disepakati oleh ulama bahwa tartib menjadi patokan syarat-syaratnya wudu. Makanya kalau misalkan kalau nggak ditertibin nanti takutnya kaki wudu itu sesuai dengan yang di Al-Quran juga. Hanya ada 6. Pertama niat. Awalnya niat itu inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Mulainya niat ada yang niat sebelum wudu,
Tapi kalau menurut pandangan Imam Syafi'i, meluruskan ya, ada yang selinggero ketika niat itu katanya dari awal ya. Tapi kalau niat wudu itu inda gosli awali judin min awaji, ketika kumbahan atau basuhan begitu mulai, nah ini itu niatnya dari sini, awalnya niat. Yang kedua membasuh muka, asani goslul wajhi, membasuh muka. Mana batasan muka? Batasan muka itu min mana biti sya'ri, dari awal tumbuhnya rambut, berarti paling atas. Wa muntahalah yaihi, ujung dado, ini bawah dagu. Wa baina udunaihi, dan antara kedua kuping nih. Berarti cambang kasuk, cambang kudu baseuh. Namun anu gondrong, maaf, bodoh-bodoh. Karena cambang bagian tina muka. Atau namun anu jenggotna salit kudu baseuh. Amun jenggotna salit kudu digieu kudu nepi ka baseuh. Tapi lamun anu jenggotna kandel berarti diusap. Gitu. Batasan wajah, makanya ketika ieu kedah lantis ka dia. Anu katilu goslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai sikut. Cuman kalau untuk sikut kenapa harus dilebihkan? Karena itulah tulgurah. Orang yang melewatkan batas untuk tempat wudu itu dalam di hadis keterangan fadailul amal, keutamaannya makanya dilebihkan. Makanya sampai sini dilewatin sikutnya. Terus yang ketiga, wa mashul rasi. Kalau kepala itu bukan dibasuh tapi hanya diusap. Menurut pandangan Imam Syafi'i. Tapi kalau Maliki harus basah. Tapi kalau Imam Syafi'i, mashul syai'in minar rasi, hanya mengusap sebagian daripada kepala, bukan rambut. Karena kalau misalkan yang nggak ada rambutnya, berarti kepalanya aja gitu. Segitu. Mau di sini terserah. Takutnya gitu ya. Berarti cukup diusap. Cuman yang sempurna, bukan yang sempurna ya, keutamaannya itu diusap. Gini. Set. Terus dibalikin. Nah, gini. Masuk syai'in minar rasi. Itu yang sebagian dari kepala. Ini wajibnya ya. Terus yang terakhir kaki. Kalau kaki itu sampai Ka'bah ini. Ka'bah ini itu mata kaki ya. Ini maaf ya. Nah ini mata kaki. Berarti sampai sini dilewati. Makanya kalau ada yang sampai segini itu keutamaannya gitu. Tapi syarat nggak menghabiskan air. Yang menjadi wajibnya itu adalah basuhan pertama, yang kedua sama yang ketiga itu sunat. Makanya nanti ke depannya yang jadi air mustakmal itu adalah cucian pertama yang jatuh lagi pada air yang sebelum dipakai yang kedua kalinya. Kalau basuhan air yang kedua mau dipakai cuci, mau dipakai apa, itu nggak jadi mustamal karena itu sunat. Yang jadi mustamal itu adalah cucian pertama yang menghilangkan hadas. Yang jadi syarat sah menghilangkan hadas itu adalah basuhan pertama. Ini telinga sunat, kumur-kumur sunat, ini sunat. Ada yang sampai ngusap leher itu sunat. Tapi kalau yang menjadi mustamal itu yang membasuh yang wajibnya aja. Yang terakhir asadisu, dan adapun yang terakhir atartibu, tertib ya. Tertib itu mendahulukan yang pertama dan mengakhirkan yang terakhir. Nyusun gitu antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disiplin. Disiplin. Gitu. Terus satu lagi ya.
Faslun, adapun pasal selanjutnya an-niyat, adapun niat qasdu syai'in, bermaksud satu perkara muqtaranan yang dibarengi bifi'lihi dengan mengerjakannya, wa mahaluha, dan adapun tempatnya niat al-qalbu hati, wa talaffuz, dan adapun mengucapkan biha dengan kalimat niat, sunnatun sunnah, wa waqtuha, dan adapun waktunya niat inda ghusli, yaitu ketika membasuh awali jujidin, awalnya sebagian minal wajhi daripada kepala, wa tartibu, dan ada bertartib ala yaqaddamu, dan tidak mendahulukan udwan anggahota atau bagian tubuh ala udwin dengan bagian yang lain. Ini mohon maaf saya tegaskan ya, banyak yang keliru ya, banyak yang keliru tentang definisi niat. Aniatu qasdu syai'in, ari niat teh ngamaksud hiji perkara. Lamun ngamaksud mah qasdun mah sebetulna mah teu kudu diucapkeun. Banyak yang keliru. Abdi niat ngalaksanakeun nawaitu an urija atau usolli sonatan sunatan. Nawaitu, niat itu bukan usolli, Pak. Niat itu bukan nawaitu. Nawaitu an urija usolli fardhu dhuhri. Nah, niat itu bukan usolli. Usolli itu talakut niat. Kalau niat itu qasdu syai'in, kita kepikiran satu perkara dalam hati, saya mau sholat 0,0 detik aja udah cukup, Pak. Sebetulnya qasdu syai'in muqtaranan dipilih ketika kita mau sholat, ya gitu juga kita udah niat dalam hati mau sholat. Makanya ketika misalkan kita mau wudu, ya waktu itu juga kita mau wudu. Kalau kita udah melihat air, begitu kita niat dalam hati, airnya udah ada, begitu kita niat baru mulai, itu udah jadi niat. Talafud niat, hanya talafud niat itu sunat utamanya, pengucapannya. Makanya kalau misalkan orang yang nggak talafud niat juga sah sebetulnya, cuman kan niat itu nggak ketahuan, itu dalam hati posisinya. Makanya yang sering salah paham, lamun bahasa Sunda ya, sejak kaula sholat duhur 4 rakaat madhep kiblat fardu kana Allah taala. Mungkin gieureun sebetulna lamun dikitu ditek-tek gitu mah. Terlalu detail tanpa ini terlalu detail, anu akhirna banyak yang nggak paham tentang definisi niat, anu akhirnya jadi was-was. Atau dina takbiratul ihram Allah, padahal kan ketika dia udah takbir itu dia mau sholat, Pak. Sedangkan syarat diterima fikih itu ulah ya mang gitu. Justru lamun ngabulak-balik niat ngabatalkeun kana niat gitu. Jadi ragu. Entas makanya ketika fikih itu sebetulnya mah sederhana. Qasdu syai'in muqtaranan dipilih ketika orang ngamaksud hiji perkara arek ngagawean, ketika orang mulai hari tawi berarti langsung jadi. Allahu Akbar cukup. Allahu Akbar cukup. Sejak kaula salat zuhur 4 rakaat madhep kiblat ternyata karena ai kata-kata hate mah sebetulna mah teu salambat anu diucapkeun ku lidah. Karena geus leuwih cepet gitu. Kalau apa ibaratnya misalkan sebelum satu kan baca dulu lafalnya ya, lafal Arabnya ya. Itu kan sunnah ya. Lafal sunnahnya dipisahin kan sebelumnya. Sebelumnya. Terus pada saat Allahu Akbar itu kan takbiratul ihram. Nah, tempatnya niat itu kan pada saat tersebut ya, pada saat mengangkatkan tangan kita dan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, hati kita ini mulailah
ibadah apa nih sholat Pak duhur 4 rakaat kena Allah atau padu kena Allah. Iya. Makanya ketika kita talabun niat awal, tapi kalau penyempurnaan talabun niat itu sunat ya, penyempurnaannya kayak ditafsir gitu ya, usolli sholatan atau atau kayak niat apa aja gitu ya, ditafsir di sebelumnya. Tafsir itu diperinciin gitu. Sholli fardhu arba rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu sunat. Tapi kalau misalkan begitu takbiratul ihram kan itu talabunnya udah. Makanya begitu takbiratul ihram itu udah jadi qasdun, ketika qasdun itu udah jadi. Udah kebayang kan? Kayak kita ngebayang mau pulang, detik itu aja udah kebayang rumah gitu. Cuman talabunnya saya mau pulang gitu. Talabunnya saya mau pulang. Saya mau pulang ke rumah. Tapi kalau kepikiran mau pulangnya itu 0,0 detik udah jadi. Nah, makanya bahasanya qasdun. Qasdun itu kita bermaksud. Nejak bahasa Sunda nama. Nejak hiji berkah. Sejak kalau sholat duhur 4 rakaat padu kena Allah. Maksudnya pada saat ini ya angkat tangan ya. Itu udah lebih dari cukup. Nah gitu. Makanya itu talabun niat sunat wa waqtuha, dan adapun ini lagi nyeritain niat wudu inda ghusli awali judin minal wajhi tadi. Ketika kita nyiapin air, sekali nawaitu rapalah dasil asbari dan baju sholatin pada lita. Itu kan dalam hati. Itu mah talabunnya gitu ya, yang ini. Nawaitunya sebelum. Tapi begitu itu kan dalam hati. Makanya barulah ke muka gitu. Wa tartibu, dan adapun tartib alla yuqaddama udwan ala udwin. Jadi tidak mendahulukan yang kedua, tidak angka 1, atau tidak mengakhirkan yang pertama jadi yang ketiga. Pokoknya nyusun aja gitu. Kalau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu sampai sunat-sunatnya. Gitu ya. Faslun al-ma'u wallahu a'lam. Wassalamualaikum.